ngeluh terus tiap hari. Masalahnya sering bukan hidup. Masalahnya, kita kebanyakan ngurusin isi kepala sendiri. Awalnya, kelihatannya baik. Kita ingin lebih tenang, ingin lebih sadar, ingin hidup nggak ribet. Terus kita mulai mikir, kenapa gue masih kepikiran ini? Harusnya gue udah nggak reaktif. Kok gue belum bisa tenang juga? Pelan-pelan, batin jadi proyek. Banyak orang nggak sadar kapan titik itu dimulai. Biasanya bukan dari krisis besar, tapi dari niat kecil. Gue pengen jadi versi diri yang lebih baik. Niatnya nggak salah, tapi cara ngejalaninnya sering bikin capek. Kita mulai mantau diri sendiri, ngamati pikiran, ngamati emosi, ngamati reaksi. Awalnya merasa, wah, gue makin paham diri. Lama-lama malah ngerasa, kok gue nggak pernah bener. Di titik ini, batin gak lagi jadi tempat pulang, tapi jadi ruang evaluasi. Sedikit kesel, disalahin, sedikit capek, dianggap kurang sadar, sedikit bingung, ngerasa gagal, berkembang. Padahal itu semua normal. Masalahnya bukan karena kamu lemah. Masalahnya karena kamu mulai mengukur hidup dari dalam kepala sendiri. Kita hidup di zaman yang isinya nasihat terus. Tenang dong, ikhlas dong, sadar dong, healing dong. Tanpa sadar semua itu nambah tekanan baru. Bukan tekanan dari orang lain, tapi dari standar yang kita tanam sendiri. Standar yang bunyinya kayak, harusnya gue udah lebih baik dari ini. Yang bikin capek, tekanan ini nggak kelihatan. Nggak ada yang marahin, nggak ada yang nyuruh langsung, tapi rasanya selalu ada yang kurang. Dan karena datangnya dari diri sendiri, kita jarang berani protes. Coba jujur sebentar, pernah nggak ngerasa bersalah karena lagi nggak tenang? Ngerasa mundur karena kepikiran hal lama? Ngerasa gagal karena emosi masih muncul? Kalau iya, kemungkinan besar kamu lagi terlalu ngurusin batin. Bukan dalam arti peduli, tapi dalam arti mengawasi terus-menerus. Mengurus batin, kedengarannya dewasa. Tapi kalau caranya salah, efeknya mirip overthinking. Bedanya cuma satu. Overthinking kelihatan berisik. Ngurusin batin kelihatannya bijak. Padahal sama-sama bikin lelah. Di sini nih bukan buat nyuruh kamu berhenti mikir, bukan juga nyuruh kamu cuek. Ini cuma ajakan buat sadar satu hal kecil. Mungkin yang bikin hidup berat bukan karena batin kamu bermasalah, tapi karena kamu terlalu sering ngecek apakah batinmu sudah benar. Dan mungkin hidup nggak minta kamu jadi beres dulu, baru boleh dijalani. Awalnya semua berangkat dari niat baik, niat buat berubah, niat buat lebih tenang, niat buat nggak reaktif, niat buat jadi versi diri yang lebih oke. Masalahnya bukan di niatnya, masalahnya di apa yang niat itu berubah. Jadi pelan-pelan, niat nggak lagi jadi arah, tapi jadi tuntutan. Ciri paling kelihatan dari niat yang berubah jadi beban itu satu. Muncul kata harus. Harusnya gue udah move on. Harusnya gue nggak kepikiran lagi. Harusnya gue lebih dewasa. Harusnya gue lebih tenang. Kata harus ini kelihatannya kecil, tapi efeknya gede. Karena tiap kali realita nggak sesuai, yang disalahin bukan keadaan, tapi diri sendiri. Di titik ini, niat berhenti jadi penolong. Dia berubah jadi pengawas. Setiap emosi dicek, setiap pikiran dinilai, setiap reaksi diawasi. Sedikit kesel, kok gue masih kayak gini sih? Sedikit capek, harusnya gue udah kuat. Sedikit bingung, gue belum berkembang. Padahal
itu cuma hari biasa. Yang bikin niat jadi beban itu bukan karena kita niat berubah, tapi karena kita bikin standar batin sendiri. Standar yang gak pernah jelas garis akhirnya. Gak ada titik. Oke, gue udah cukup. Yang ada cuma belum, kurang, nanti lagi. Dan hidup terasa kayak tugas yang gak kelar-kelar. Banyak orang gak sadar satu hal penting. Niat yang sehat itu gak bikin dada sempit. Niat yang sehat gak bikin kamu ngerasa gagal tiap hari. Kalau niat kamu bikin, gampang nyalahin diri, susah nikmatin momen, ngerasa tertinggal terus. Besar kemungkinan niat itu udah berubah fungsi. Ironisnya, makin kuat niatnya, makin besar tekanannya. Karena kamu bukan cuma ingin berubah, kamu ingin cepat berubah. Dan hidup gak kerja secepat itu. Emosi gak bisa disuruh berhenti. Pikiran gak bisa disuruh rapi. Perasaan gak bisa diatur. Kayak jadwal, di sini banyak orang mulai salah paham. Mereka kira masalahnya karena niat gue kurang kuat. Padahal seringnya justru kebalikannya. Niatnya terlalu digenggam, terlalu diawasin, terlalu dituntut, dan itu bikin capek. Di sini bukan nyuruh kamu buang niat. Niat tetap penting, tapi mungkin niat nggak perlu diposisikan sebagai alat buat menilai diri sendiri. Mungkin niat cukup jadi arah samar, bukan target harian, bukan ukuran nilai diri. Kalau hari ini kamu belum sesuai niatmu, itu bukan berarti kamu gagal. Itu cuma berarti kamu lagi hidup, dan hidup nggak selalu lurus. Ada fase aneh yang jarang disadari. Bukan saat orang belum sadar, tapi justru saat merasa sudah mulai sadar. Di fase ini, kamu tahu banyak hal. Tahu soal pikiran, tahu soal emosi, tahu soal ego. Masalahnya, pengetahuan itu mulai dipakai buat engage diri sendiri. Awalnya, kesadaran bikin lega. Oh, ini cuma pikiran. Oh, ini cuma emosi lewat. Oh, gue ngerti kenapa gue begini. Tapi lama-lama berubah. Setiap emosi muncul, langsung dicek. Setiap pikiran negatif, langsung disalahin. Setiap reaksi spontan, langsung dinilai. Harusnya gue nggak kayak gitu. Harusnya gue udah lebih paham. Harusnya gue nggak kepancing. Kesadaran berubah fungsi dari alat memahami jadi alat menghakimi. Di titik ini, hidup terasa capek, tapi susah dijelasin. Bukan capek fisik, bukan capek kerja, capek karena ngawas diri sendiri terus. Kayak ada kamera di kepala yang selalu nyorot ke dalam, dan tiap ada yang gak sesuai, langsung dikasih label, kurang sadar, kurang matang, kurang berkembang. Yang bikin berat, ini kelihatannya benar. Karena pakai bahasa yang kelihatan dewasa, kelihatan bijak, kelihatan sadar. Padahal efeknya sama kayak overthinking. Bedanya cuma satu. Overthinking kelihatan ribut. Kesadaran yang menghakimi kelihatannya tenang. Tapi sama-sama bikin lelah. Banyak orang di fase ini ngerasa, gua kok malah makin tegang ya. Gue kok jadi nggak santai. Gua kok kayak nggak boleh salah. Padahal niat awalnya cuman pengen hidup lebih ringan. Ironis, tapi sering kejadian. Kesadaran yang sehat itu nggak keras, nggak nyuruh, nggak nuntut. Dia cuman hadir. Kalau pikiran muncul, ya muncul. Kalau emosi datang, ya datang. Nggak semua harus diperbaiki. Nggak semua harus dianalisis. Nggak semua harus diberi makna. Masalahnya, kita sering salah posisi. Kita berdiri di atas kesadaran, bukan di dalam kesadaran. Artinya, kita pakai kesadaran buat ngatur hidup, bukan buat melihat hidup. Dan di situ, tekanannya mulai kerasa. Lorong sunyi itu sering dimulai di sini. Saat kamu capek, ngecek batin, ngecek reaksi, ngecek pikiran.
ngecek apakah kamu sudah benar. Capek bukan karena hidup berat, tapi karena kamu terlalu sering menilai diri sendiri. Di sini bukan nyuruh kamu jadi bodoh, bukan nyuruh kamu berhenti sadar, tapi mungkin ada momen di mana kesadaran perlu diturunin sedikit dari kursi hakim, biar dia balik jadi ruang, bukan aturan. Kalau hari ini kamu masih reaktif, itu bukan berarti kamu gagal. Kalau hari ini pikiran ribut, itu bukan berarti kamu mundur. Itu cuma tanda kamu masih hidup. Dan hidup nggak pernah janji bakal rapi. Setelah kesadaran berubah jadi alat ngejudge diri, biasanya muncul satu hal lain yang bikin capek banget. Target batin. Target yang nggak pernah ditulis, tapi terus dikejar. Target batin itu bentuknya sederhana. Pingin selalu tenang, pingin selalu sadar, pingin gak kepancing emosi, pingin gak kepikiran hal-hal receh. Kelihatannya wajar, kelihatannya dewasa. Masalahnya, target ini gak punya garis akhir. Coba jujur, pernah ngerasa, kok gue belum nyampe-nyampe, harusnya gue udah lebih stabil. Kenapa orang lain kayaknya lebih santai? Padahal hidup kamu jalan terus. Kerja, jalan. Makan jalan. Ngobrol jalan. Tapi di dalam kepala ada perasaan. Gue belum cukup. Target batin bikin hidup kerasa kayak lomba. Tapi kita nggak tahu lombanya apa. Dan siapa yang bikin aturannya. Nggak ada papan skor. Nggak ada garis finish. Nggak ada pengumuman selesai. Yang ada cuma rasa masih kurang. Di titik ini, banyak orang mulai salah paham. Mereka mikir, berarti gue kurang usaha. Berarti gue harus lebih serius. Berarti gue harus lebih disiplin sama diri sendiri. Padahal seringnya bukan itu masalahnya. Masalahnya karena batin dijadikan proyek, dan proyek ini nggak pernah benar-benar selesai. Target batin bikin kita hidup sambil ngecek diri sendiri terus. Lagi ketawa, kok gue nggak mindful? Lagi sedih, harusnya gue udah ikhlas. Lagi kesel, kok gue masih egois? Setiap kondisi punya tuntutan. Akhirnya, hidup jadi tegang. Bukan karena kejadiannya berat, tapi karena nggak ada kondisi yang dianggap oke. Yang bikin target batin berbahaya. Dia nyamar jadi niat baik. Padahal efeknya susah santai, susah nikmatin momen, gampang nyalahin diri, capek tanpa tahu sebabnya. Dan karena ini datang dari dalam, kita jarang curiga. Lorong sunyi makin kerasa di fase ini. Bukan sunyi karena sepi, tapi sunyi karena capek ngejar sesuatu yang bahkan gak jelas bentuknya. Capek ngejar versi diri yang katanya lebih benar. Di sini bukan nyuruh kamu berhenti berkembang, tapi mungkin perlu dibedain arah hidup dan target batin. Arah itu fleksibel, target batin kaku. Arah bisa pelan, target batin selalu buru-buru. Dan hidup lebih cocok sama arah, bukan target yang dipaksa. Kalau hari ini kamu ngerasa, gue kok lelah, padahal nggak ngapa-ngapain, bisa jadi bukan hidup yang bikin capek, tapi target batin yang terus kamu pikul. Dan mungkin capek itu bukan tanda gagal, tapi tanda kamu sudah terlalu lama ngejar sesuatu yang nggak perlu dikejar. Setelah sadar kalau batin dijadikan proyek dan targetnya nggak pernah kelar, biasanya muncul satu pertanyaan. Kalau nggak ngejar target batin, terus gue harus ngapain? Jawabannya sering disalahpahami.
Hidup tanpa target batin bukan berarti pasrah, bukan berarti males, bukan berarti berhenti berkembang. Ini soal berhenti menjadikan kondisi batin sebagai lomba. Target batin bikin kita hidup sambil ngecek diri sendiri terus. Tenang sedikit, dicek, kepikiran dikit, panik, emosi naik, disalahin. Akhirnya, hidup kerasa kayak pengawasan 24 jam. Padahal, nggak ada manusia yang batinnya stabil terus. Hidup tanpa target batin berarti satu hal sederhana. Nggak semua kondisi harus diperbaiki. Kalau hari ini tenang, ya jalanin. Kalau hari ini kusut, ya rasain. Tanpa tambahan, harusnya nggak begini. Bukan karena cuek, tapi karena sadar hidup nggak minta kita rapi dulu, baru boleh jalan. Banyak orang takut melepas target batin karena mikir, nanti gue jadi berantakan dong, nanti gue jadi nggak berkembang, nanti gue stuck. Padahal yang bikin berantakan itu bukan ketiadaan target, tapi tekanan untuk selalu benar secara batin. Ada bedanya antara arah dan target. Arah itu fleksibel, bisa belok, bisa pelan, bisa berhenti sebentar. Target batin kaku harus tercapai, harus cepat, harus sesuai rencana. Dan batin manusia nggak cocok sama sistem harus. Di titik ini, lorong sunyi mulai terasa. Bukan sunyi karena sepi, tapi sunyi karena nggak ada lagi yang dikejar di dalam kepala. Pikiran tetap ada, emosi tetap muncul, masalah tetap datang, tapi nggak dibesarin. Hidup tanpa target batin bikin satu perubahan kecil, tapi penting. Kamu berhenti ngerasa tertinggal. Karena selama ini, rasa tertinggal itu datangnya dari target yang kamu bikin sendiri, bukan dari hidup. Ironisnya, saat target batin dilepas, perubahan justru lebih mungkin terjadi. Bukan karena kamu maksa, tapi karena kamu nggak lagi melawan diri sendiri, tubuh lebih santai, pikiran lebih longgar, emosi nggak ditarik kemana-mana. Dan dari situ, hidup mulai jalan dengan ritmenya sendiri. Di sini bukan ajakan buat berhenti peduli. Ini ajakan buat berhenti menekan diri sendiri atas nama berkembang. Karena berkembang tanpa napas, itu bukan berkembang. Itu kelelahan yang disamaratakan jadi kemajuan. Kalau hari ini kamu belum tenang, itu bukan masalah. Kalau hari ini kamu masih kepikiran, itu bukan kegagalan. Itu cuma tanda kamu masih manusia. Dan hidup memang berjalan lewat manusia, bukan lewat target batin. Ada momen di mana seseorang capek, bukan karena hidupnya berat, tapi karena terlalu sering ngatur isi kepalanya sendiri, ngatur pikiran, ngatur perasaan, ngatur reaksi, ngatur agar semuanya benar. Di titik ini, muncul satu keputusan kecil, tapi penting. Berhenti mengurus batin, bukan karena nggak peduli, bukan karena nyerah, tapi karena sadar, ngurus terus, malah bikin makin capek. Berhenti mengurus batin, sering disalahpahami. Dikira jadi cuek, dikira jadi pasrah, dikira jadi nggak berkembang. Padahal yang dilepas bukan hidupnya, tapi kebutuhan untuk selalu mengontrol kondisi batin. Kita berhenti nanya, kenapa gue begini? Kok pikiran gue ribut? Harusnya gue udah lebih tenang dan mulai ngerasain aja apa yang ada. Saat kita berhenti mengurus batin, sesuatu yang aneh terjadi. Pikiran tetap muncul, tapi nggak dikejar. Emosi tetap datang, tapi nggak dipelototin. Masalah tetap ada, tapi nggak dibesar-besarkan. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita nggak lagi ribut sama diri sendiri. Banyak orang baru sadar betapa capeknya mereka setelah berhenti ngurus batin. Kayak orang yang baru sadar bahunya pegal setelah tas beratnya diturunin. Selama ini kita pikir ya emang harus begini,
Padahal enggak. Lorong sunyi terasa jelas di fase ini. Bukan sunyi karena kosong, tapi sunyi karena nggak ada lagi suara yang nyuruh-nyuruh dari dalam. Nggak ada. Harusnya. Nanti kalau kurang, belum. Yang ada cuman, ya udah. Dan anehnya, kalimat sederhana itu bikin napas lebih panjang. Berhenti mengurus batin bukan solusi instan. Masalah nggak langsung hilang. Hidup nggak tiba-tiba rapi. Tapi satu hal berubah. Hubunganmu dengan hidup. Kamu nggak lagi berdiri sebagai pengawas, tapi sebagai orang yang lagi jalanin hari. Di titik ini, banyak orang takut. Takut kalau berhenti ngurus batin, nanti hidupnya berantakan. Padahal seringnya justru sebaliknya. Yang bikin hidup berantakan itu usaha keras buat selalu benar secara batin. Saat kamu berhenti ngurus batin, kamu berhenti memperlakukan diri sebagai proyek. Kamu berhenti ngejar versi diri yang ideal. Berhenti ngerasa tertinggal. Berhenti ngerasa harus sampai ke titik tertentu. Dan hidup jadi lebih manusiawi. Bab ini bukan ajakan buat hidup sembarangan. Ini ajakan buat hidup tanpa narasi tambahan yang gak perlu. Karena seringkali yang bikin hidup berat bukan kejadian, tapi komentar di kepala tentang kejadian itu. Kalau hari ini pikiran masih ribut, itu nggak apa-apa. Kalau emosi masih muncul, itu normal. Berhenti mengurus batin, bukan berarti batin harus diam. Tapi berarti kamu nggak lagi menjadikannya masalah. Setelah berhenti mengurus batin, biasanya ada perubahan yang pelan, tapi kerasa. Bukan hidup yang berubah drastis, bukan masalah yang tiba-tiba hilang, tapi cara melihat hidupnya yang beda. Dulu, hampir semua hal terasa kayak masalah. Pikiran ribut, masalah. Emosi naik, masalah. Mood turun, masalah. Nggak produktif, masalah. Sekarang, banyak hal cuma jadi kejadian. Datang, lewat, selesai. Tanpa perlu dibesar-besarkan. Saat hidup, nggak lagi dianggap masalah. Kita berhenti nanya, kenapa gue begini? Dan mulai sadar, oh, lagi begini aja. Perbedaannya kelihatannya kecil, tapi efeknya gede. Yang satu bikin panik, yang satu bikin tenang. Banyak orang capek karena menganggap setiap kondisi harus ada solusinya. Sedih harus dicari sebabnya. Capek harus dicari artinya. Bingung harus dicari jawabannya. Padahal nggak semua hal minta diperbaiki. Sebagian cuma minta dilewati. Saat kamu berhenti mengurus batin, kamu juga berhenti nyeret hidup ke ruang sidang. Nggak semua hari harus dinilai. Nggak semua perasaan harus dijelaskan. Nggak semua pikiran harus ditanggapi. Dan di situ, hidup mulai terasa lebih ringan. Ini bukan berarti kamu jadi pasif. Kamu tetap kerja, tetap mikir, tetap ambil keputusan. Tapi tanpa beban tambahan. Apakah gue udah cukup benar secara batin? Kamu melakukan hal yang perlu dilakukan, lalu hidup lanjut. Lorong sunyi makin kerasa di fase ini. Bukan sunyi yang kosong, tapi sunyi yang gak ribut. Kayak ruangan yang tadinya penuh komentar, sekarang cuma diisi suara yang perlu. Napas, langkah, hari berjalan. Di titik ini, banyak orang bilang, hidup gue kok lebih simpel ya? Bukan karena hidupnya sederhana, tapi karena nggak ditambah-tambah di kepala. Drama yang dulu terasa besar, ternyata cuma asumsi yang dibiarkan tumbuh. Sekarang, asumsi itu nggak dikasih panggung. Hidup tanpa dianggap masalah, bukan hidup tanpa tantangan. Tantangan tetap ada, keputusan tetap harus diambil. Bedanya, kamu nggak lagi ngerasa semua itu mengancam diri kamu. Video ini bukan ngajarin cara hidup santai.
Ini cuma menunjukkan satu hal. Banyak beban hidup lahir dari cara kita melihatnya, dan saat cara lihat itu dilepas, hidup nggak jadi sempurna, tapi jadi lebih bisa dijalanin. Di titik ini, biasanya muncul satu pemahaman yang agak mengganggu, tapi juga melegakan, bahwa mungkin hidup ini nggak punya daftar yang harus dibereskan, nggak ada versi akhir diri kita, nggak ada kondisi batin yang wajib tercapai, nggak ada momen. Nah, sekarang gue sudah selesai, dan itu bukan kabar buruk. Sejak lama, kita hidup dengan asumsi bahwa hidup itu tugas, harus beres, harus rapi, harus jelas, harus stabil. Makanya, kita terus ngejar pemahaman, ketenangan, kedewasaan, kesadaran, seolah-olah ada titik di depan sana, di mana semuanya akan aman. Tapi makin kesini, makin kelihatan. Yang bikin capek bukan hidupnya, tapi keyakinan bahwa hidup harus diselesaikan. Padahal, hidup bukan soal selesai. Hidup itu soal berlangsung. Banyak orang baru bisa bernapas saat mereka berhenti nyari akhir. Berhenti nanya, kapan gue tenang? Kapan gue paham? Kapan gue jadi versi terbaik? Karena pertanyaan itu nggak pernah punya jawaban tetap. Hari ini mungkin iya, besok bisa berubah. Dan itu normal. Saat kita sadar nggak ada yang perlu diselesaikan, kita berhenti ngejar rasa aman palsu, kita berhenti mikir, kalau gue sudah begini, nanti hidup aman. Padahal hidup nggak kerja dengan sistem jaminan. Yang ada cuma hari ini. Dan hari ini cuma minta dijalanin. Di fase ini, banyak hal terasa lebih jujur. Kamu boleh bingung tanpa panik. Boleh capek tanpa nyalahin diri. Boleh ragu tanpa merasa gagal. Karena kamu nggak lagi berlomba dengan versi ideal di kepala sendiri. Lorong sunyi di sini bukan lagi soal capek, tapi soal berhenti nyeret diri kemana-mana. Nggak ada dorongan, nggak ada tuntutan, nggak ada suara yang bilang, ayo cepet. Yang ada cuma langkah pelan, dan langkah pelan itu cukup. Video ini bukan ajakan buat menyerah. Justru sebaliknya, ini ajakan buat berhenti bertarung dengan hidup yang sebenarnya nggak lagi menyerang. Karena seringkali musuh terbesarnya sudah pulang, tinggal kita yang masih siap-siap perang. Sampai di sini, mungkin kamu sadar satu hal, tidak ada trik baru, tidak ada teknik khusus, tidak ada cara instan buat hidup jadi lebih benar, dan memang itu poinnya. Selama ini, banyak dari kita capek, karena hidup dijalani sambil terus diperbaiki. Perasaan harus lebih baik, pikiran harus lebih rapi, reaksi harus lebih dewasa. Seolah-olah hidup yang sedang terjadi ini belum layak dijalani sebelum semuanya beres. Padahal hidup tidak menunggu kita siap. Hidup jalan terus, hidup apa adanya. Bukan berarti hidup asal-asalan. Ini bukan soal cuek, bukan soal pasrah, bukan soal berhenti mikir. Ini soal berhenti menambahkan beban yang tidak diminta. Kalau hari ini berat, ya berat. Kalau hari ini kosong, ya kosong. Kalau hari ini biasa saja, ya biasa saja. Tanpa harus dicari maknanya, tanpa harus diperbaiki dulu. Saat kita berhenti mengurus batin, kita mulai benar-benar hadir di hidup sendiri. Bukan sebagai pengamat, bukan sebagai hakim, tapi sebagai orang yang sedang menjalani hari. Dan anehnya, di situ hidup terasa lebih nyata. Mungkin kamu tidak jadi lebih bijak, tidak jadi lebih tenang setiap hari, tidak jadi versi ideal yang kamu bayangkan, tapi kamu jadi lebih jujur. Dan kejujuran itu ringan. Banyak orang mencari kedamaian lewat pemahaman, konsep, atau pencapaian batin. Padahal seringkali kedamaian datang saat kita berhenti mencari,
bukan karena sudah menemukan jawaban, tapi karena berhenti memaksa pertanyaan. Kalau setelah menonton ini, hidupmu tidak berubah sama sekali, itu tidak apa-apa. Video ini tidak dibuat untuk mengubahmu, tidak untuk memperbaiki hidupmu, tidak untuk menjadikanmu siapa-siapa. Ini hanya catatan buat mengingatkan satu hal sederhana. Hidup tidak harus kamu menangkan. Kamu tidak terlambat, tidak tertinggal, tidak rusak. Kamu hanya sedang hidup, dan itu sudah cukup. Kalau suatu hari kamu kembali capek, kembali ribut di kepala, kembali ngerasa harus jadi lebih, ingat saja, mungkin yang kamu butuhkan bukan jawaban baru, tapi berhenti sebentar dan membiarkan hidup berjalan. Tidak ada penutup yang dramatis di sini, karena hidup pun jarang dramatis. Kalau tidak, kita buat ribut sendiri. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Sisanya biarkan hidup yang melanjutkan.